Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Beta Noranita SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Audit Sistem Informasi KRIT 12, Sistem Absensi SMA Negeri 12 Tangerang Selatan menggunakan COVID 2019. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Arinorma Amailiani Wibowo, yang kedua Muhammad Kurnia Faturrahman, yang ketiga Rian Armando Sidabutar, dan yang terakhir saya sendiri Veronica Manalu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan gambaran umum tentang sistem yang kami audit. Sistem yang kami audit yaitu sistem KRIT 12, merupakan sistem informasi absensi SMA Negeri 12 Tangerang Selatan yang dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya dari pihak eksternal atau outsourcing. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Arin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1, yaitu alasan mengapa penilaian atau pemberian bobot untuk DF1 dan DF2 dari proses yang saya pilih, yaitu APO 11. Yang pertama ada pada DF1, yaitu Enterprise Strategy, yaitu yang pertama ada nilai pertumbuhan pada sistem ini tergolong rendah karena sistem ini kurang memperhatikan pertumbuhannya. Yang kedua ada nilai inovasi, dianggap tinggi karena memberikan perhatian pada kemungkinan inovasi yang dapat meningkatkan proses pembelajaran sehingga dinilai 3, yaitu dinilai cukup besar. Yang ketiga ada cost leadership, berada di nilai 2 karena sistem QR ini tidak terlalu memperhatikan manajemen keuangannya. Lalu yang terakhir ada nilai client service, berada di nilai 5, yaitu alasannya karena nilai ini menjadi prioritas utama dalam sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan proses pelayanan pendidikan agar semakin optimal. Lalu nilai APO 11 pada DF1 bernilai 35, yaitu merupakan nilai tertinggi di antara proses yang lain. Selanjutnya pada DF2 yaitu Enterprise Goals, dilihat pada tabel berikut tujuan SMAN 12 Tangerang Selatan dalam menciptakan KRIT 12 itu sangat fokus pada kepentingan kebutuhan pengguna, yaitu sistem ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan absensi di SMAN 12 Tangerang Selatan. Sehingga kemudahan penggunaan oleh siswa dan guru menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, nilai tertinggi diberikan pada nilai EG05 dan EG06 dengan nilai 5, serta EG07 dan EG010 dengan nilai 4. Hal ini disebabkan oleh dampak yang signifikan dari kualitas staf dalam mengelola sistem terhadap kinerja keseluruhan. Selanjutnya pada EG08 dan EG11 dinilai 3 karena meskipun tidak berdampak langsung namun cukup penting untuk diperhatikan agar pengelolaan sistem ini berjalan dengan lancar. Sementara itu, aspek terkait pertumbuhan dan perkembangan dianggap tidak begitu penting dan nilai rendah untuk EG12 dan EG13. Karena fokus utamanya adalah menjaga keberlanjutan sistem ini daripada inovasi. Dalam hal keuangan, manajemen sistem KRIT 12 ini tidak menghadapi kendala keuangan, sehingga aspek keuangan dinilai rendah dalam prioritas sistemnya. Nilai terendah diberikan pada EG09, EG04, dan EG01 dengan nilai 1, sementara EG02 mendapat nilai 2, dan hanya EG03 yang mendapat nilai 3, karena sistem ini dikelola oleh instansi pendidikan. Namun, terlihat pada proses APO 11 di DF2 ini bernilai minus 20, yaitu merupakan nilai yang cukup rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat dari DF3 sampai DF10 mengenai proses pada APO 11. Nilai DF3 itu Enterprise Goals, yaitu nilai APO 11 di DF3 ini bernilai 90, yaitu merupakan nilai yang tertinggi di antara proses yang lain. Selanjutnya ada DF04, IT Related Issue, itu nilai APO pada DF4 ini bernilai 30, yaitu merupakan nilai cukup tinggi di antara proses yang lain. Selanjutnya ada DF5, nilai APO 11 pada DF5 ini bernilai minus 5, yaitu merupakan nilai cukup rendah. Selanjutnya ada DF06, DF6,
nilai APO pada DF6 ini bernilai 0, yaitu nilai yang cukup rendah. Selanjutnya, pada DF7 nilai APO ini bernilai minus 15, yaitu merupakan nilai yang cukup rendah. Pada DF8 dan DF9, nilai APO 11 ini bernilai 0, yaitu merupakan nilai cukup rendah. Pada DF10, nilai APO 11 ini bernilai minus 10. Itu merupakan nilai yang cukup rendah juga di antara proses yang lain. Bisa kita lihat pada dashboard 1, nilai APO 11 ini bernilai 100, yaitu nilai yang paling tinggi di antara yang lain. Maka dari itu, kita memilih proses APO 11 untuk dievaluasi lebih lanjut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronica. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang sama, itu pertanyaan nomor 1, namun dengan proses yang berbeda. Saya memilih proses DSS 02. Karena sudah diberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan penilaian atau pemberian bobot untuk DF1 dan DF2 secara lengkap oleh Aryan, saya hanya akan menjelaskan nilai DS2 di DF1 sampai DF10. Sebagai berikut, yang pertama, pada DF1 nilai DSS 02 bernilai 35, di mana nilai 35 merupakan nilai tertinggi di antara proses yang lain. Kemudian untuk DF2, DSS 02 bernilai 10, merupakan nilai yang cukup tinggi. Kemudian pada DF3 yaitu Enterprise Goals, DSS 02 bernilai 20, juga merupakan nilai yang cukup tinggi di antara proses lainnya. Kemudian untuk DF4, mengenai IT related issue, DSS 02 bernilai 40, juga merupakan nilai yang cukup tinggi di antara proses yang lain. Kemudian untuk DF5, yaitu mengenai threat landscape, dapat kita lihat DSS 02 bernilai minus 10, di mana nilai tersebut cukup rendah. Kemudian untuk DF06, yaitu mengenai compliance requirement, bernilai 0. Kemudian di DF7, yaitu tentang role of IT, DSS 02 ini bernilai minus 25, di mana merupakan nilai yang cukup rendah. Kemudian DF8, tentang sourcing model for IT, bernilai 0. Kemudian di DF9, tentang IT implementation method, itu DSS 02 bernilai minus 5. Kemudian yang terakhir, pada DF10, mengenai teknologi adoption strategy, nilai DSS 02 bernilai minus 5, yaitu cukup rendah. Namun dapat kita lihat berdasarkan dashboard 1, nilai DSS 02 bernilai 75, yaitu cukup tinggi. Maka dari itu, kami memilih proses DSS 02 ini, yaitu manage service request and incident untuk dievaluasi lebih lanjut. Karena visi misi sekolah ini juga lebih berkaitan untuk DSS 02 dan AP 11 tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang DSS 05. Yang pertanyaan soal ini adalah apa dan bagaimana proses assessment yang dilakukan oleh kelompok kami dan bagaimana nanti hasil juga rekomendasi apa yang akan kami berikan kepada perusahaan SMN 12. Nah, saya di sini memilih DSS 05 yang memiliki nilai kepentingan 50. Kenapa kami memilih Managed Security Service DSS 05 ini? Karena dari narasumber yang kami wawancarai itu, Bapak Usep Panji, SMN 12, beliau menitik beratkan kepada keamanan dari data-data
dan keamanan software yang dijalankan. Keamanan software QR, sistem QR itu. Jadinya setelah perbincangan juga dengan Bapak Usep, diputuskan kalau misalnya kami juga akan menilai DSS 05 ini. Oke, selanjutnya untuk penilaiannya untuk DSS 05 memiliki nilai kapabilitas level masih 1. Kenapa level 1? Kalau misalnya kita lihat dari aktivitas-aktivitas yang ada di sini, kebanyakan dari aktivitas yang sudah dilaksanakan itu belum tercapai atau belum sama sekali dilaksanakan. Contohnya itu bagaimana sistem QR absensi itu memanage remote access dan network configuration-nya itu, dan bagaimana memanage end-to-point device untuk customer atau siswa yang diberikan service. Oke, jadi untuk level 1 ini yang memiliki basic-basic ini dan semisal lagi sistem keamanan yang masih basic dan baru hanya dari framework itu, jadinya masih belum memiliki nilai kapabilitas level tinggi. Sama juga untuk level 2 karena kegiatannya itu sama dan hasil penilaian auditnya itu masih sama, jadi memiliki level 27% juga. Selanjutnya untuk level 3 ini lebih mengarah kepada pembagian role based access point. Jadi semisal kalau misalnya admin itu memiliki role yang lebih berkuasa, dengan juga semisal ada role guru dan role siswa tersebut. Dan juga ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang membahas tentang keamanan fisiknya. Semisal kalau misalnya ada device guru, itu biasanya memiliki password atau keamanan yang masih basic sehingga mungkin akan terbobol. Oke, mungkin cukup segitu. Yang selanjutnya untuk level 4, ini merupakan kontinuitas atau continual service atau continual kegiatan itu. Ini masih sangat belum itu ya, belum terjalan karena yang kegiatan-kegiatan level sebelumnya juga belum terjalan dengan lancar, sehingga untuk mencapai poin level 4 ini ya belum bisa berjalan. Oke, mungkin itu brief overview-nya. Selanjutnya untuk hasil penilaiannya. Oke, ini lanjutannya. SMA Negeri 12 Tangerang Selatan hanya memiliki kapabilitas level 1 yang jauh dari level 4 itu. Ini karena sistem keamanannya masih basic dan merupakan bawaan dari framework. Terus yang hanya sudah berjalan hanya role based user dan penjagaan secara fisik, yang tadi itu. Selanjutnya ada table deskripsi capaian. Yang pertama, untuk DSS 05.01 itu ada protect against malicious software. Penjelasan buktinya itu sistem absensi QR12 itu memiliki proteksi terbatas terhadap serangan software bahaya, yang sudah dibilas juga, yang karena sistem keamanan yang dimiliki itu hanya berasal dari framework yang masih basic. Kemudian manage network dan connectivity itu jaringan dan konektivitas ke website itu hanya baru di-manage oleh hoster yang kita tidak juga tahu sebagaimana efisiensinya. Selanjutnya manage endpoint security. Website QR ini tidak memiliki
endpoint security yang membuat user rawan terhadap serangan siber dan virus. Itu masih belum juga diimplementasikan di sistem absensinya. Selanjutnya ada manage user identity dan logical access. Nah, ini salah satu hal yang tadi sudah dibahas juga, yang sudah dijalankan oleh sistem QR IT12 adalah pembedaan role dan user identity-nya. Sehingga tiap role ini memiliki akses terbatas sesuai yurisdiksi yang diberikan dan mengurangi terjadi kecurangan. Oke, lanjut. Ada manage physical access to IT assets. Ini juga staf dan admin SMAN 12 Kota Tangerang Selatan telah menjaga keamanan aset IT dengan menjaga perangkat fisik masing-masing. Walaupun belum secara penuh mungkin ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian ada manage sensitive dokumen dan output device. Dokumen dan perangkat yang menghasilkan data sensitif data sensitif sudah terjaga dengan role-based user access. Kemudian ada manage vulnerabilities dan monitor the infrastructure for security related events. Stakeholder memiliki ground rule untuk mengatasi kelemahan sistem dan melakukan pelatihan untuk guru atau staff itu agar dapat digunakan secara efisien serta pengenalan risk yang dapat terjadi. Untuk pemonitoran dan kontinual itu masih belum dilaksanakan secara utuh. Oke, selanjutnya ini ada penjelasannya lagi. Sistem absensi QR ini hanya memiliki level 1 dalam level kapabilitas yang terindikasi dari deskripsi capaian dan belasan bukti, di mana aktivitas yang tercapai hanya user role based access, manajemen dokumen sensitif, dan dokumen role yang sudah ada. Setelahnya itu aktivitas lainnya itu tidak atau hampir tidak memiliki capaian ya, belum dilaksanakan. Selanjutnya ada rekomendasi untuk DSS 05 dari kami. Yang pertama itu meningkatkan keamanan software dengan menginkorporasikan sistem keamanan yang lebih baik daripada keamanan basic yang hanya disediakan dari framework. Kemudian meningkatkan jaringan dan konektivitas ke website QRIT 12 yang sampai saat ini hanya di-manage oleh hoster. Ketiga, menginkorporasikan endpoint security untuk website QRIT 12 yang membuat user rawan terhadap serangan cyber dan virus. Keempat, perangkat fisik yang dimiliki staf dan admin diberikan compliance control yang mewajibkan tiap perangkat untuk memiliki keamanan yang terstandarisasi. Yang kelima, memonitor dan mencatat kegiatan user yang dikira berbahaya agar dapat dilacak dan ditangkal. Kemudian yang terakhir ini ada mereview keamanan secara reguler agar tidak terjadi kebocoran. Mungkin cukup sekian pembahasan untuk DSS 05, bagaimana proses assessment-nya dan rekomendasi-rekomendasi yang kami kira akan membantu ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Sidabutar. Selanjutnya itu ada soal nomor 3, itu penjelasan RACI. Nah, saya ngambil proses dari DS03, yaitu manage problems. Nah, alasan kami memilih untuk menjelaskan diagram RACI dari DS03, karena di SMA Negeri 12 Tangerang Selatan tersebut memiliki visi yaitu service dan manage problemnya. Dan dilihat dengan dashboard yang pertama, dashboard satunya, nilai dari penilaian dari manage problem itu lumayan cukup tinggi, yaitu 75, berbarengan dengan manage service, request dan insiden. Mungkin untuk penglihatan dari dashboard 1, mungkin selanjutnya tuh bisa dibuka dari tabel RACI sendiri. Nah, untuk yang bisa kita lihat, untuk struktur dari tabel RACI DS03 itu ada kepala sekolah, komite sekolah, koordinator IT, koordinator TU, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Nah, mungkin saya bakal menjelaskan per aktivitas. Yang pertama itu ada identity dan klasifikasi problem. Problem itu artinya berarti staf guru atau admin sistem absensi QWERTY itu kayak bagaimana cara sekolah itu untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi problem. Nah, untuk penempatan accountable sama responsible-nya itu kami itu menempatkan accountable itu kepala sekolah, responsibility itu koordinator TU, IT wakil kepala sekolah. Kenapa kami menempatkan
untuk hal kedua itu di situ. Menurut kami, jika ada kesalahpahaman ataupun kesalahan dalam sistem QR IT 12 nantinya, mungkin untuk mengidentifikasinya sendiri itu, untuk tugasnya sendiri itu bakal dikerjain untuk wakil kepala sekolah, TU, dan IT. Sedangkan untuk kepala sekolah hanya untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Mungkin untuk di scroll ke bawah. Yang kedua itu menginvestigasi dan mendiagnosa problem. Berarti istilahnya kalau udah ketahuan nih masalahnya itu, dan kita harus menginvestigasi sebenarnya akar masalah dari permasalahan itu apa gitu loh. Dan menurut kami itu tugas yang paling penting di situ itu adalah di koordinator IT sebagai responsibel. Kenapa itu sebagai tugas dia untuk menginvestigasi kesalahan yang terjadi, problem yang terjadi gitu. Sedangkan untuk tugas kepala sekolah kembali lagi hanya perannya untuk bertanggung jawab atas segala problem yang terjadi. Selanjutnya itu ada raise known error atau pencatatan masalah yang telah ditemukan. Lagi-lagi yang bertugas ini koordinator IT. Kenapa kami bilang begitu? Karena setelah dia mengidentifikasi, pasti selanjutnya dia akan mencatat masalah apa aja yang terjadi sebenarnya di software atau di sistem absensi QR IT 12 tersebut, di SMA 12 tersebut, dan mulai untuk mengidentifikasi masalah solusi-solusi yang akan bisa dipakai untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk selanjutnya itu resolve and close problem. Berarti itu resolve dan close problem itu berarti memecahkan masalah gitu loh. Memecahkan masalah, pemecahan masalah itu berarti memperbaiki dari kesalahan atau masalah yang terjadi di suatu sistem absensi nantinya. Yaitu tugasnya, kembali lagi itu tugasnya koordinator IT. Makanya kami menempatkan itu sebagai responsibel. Karena dia itu ya tugasnya sebenarnya lumayan banyak ya di sistem QRIT ini, gara-gara dia itu sebagai koordinator IT, dan mungkin di koordinator itu bukan hanya salah satu orang, tapi mungkin banyak pegawai-pegawainya di bawahnya itu bertugas untuk apa? Untuk memecahkan masalah sampai masalah itu benar-benar berhasil gitu loh dipecahkan, mendapat solusi yang terbaik gitu. Untuk selanjutnya itu ada performa proaktif atau performa proaktif problem dan manajemen. Nah, di sini itu adalah pencatatan masalah-masalah yang tadinya sudah dipecahkan, dan selanjutnya itu akan dicatat untuk solusinya bagaimana. Dan nanti koordinator IT sudah menyelesaikan, dia bakal mencatat dan bakal itu disimpan atau didiskusikan kembali ke koordinator IT, TU, dan wakil kepala sekolah. Dan nantinya jika terulang lagi kesalahan yang sama, jika terjadi kesalahan yang sama, tidak akan menitik beratkan kembali ke koordinator IT. Jadi nanti wakil kepala sekolah, TU sebagai administrasi itu sudah tahu solusinya gimana. Jadi nanti tidak perlu siswa langsung lapor ke koordinator IT. Jadi tinggal dia berkoordinasi ke TU sendiri ataupun wakil kepala sekolah sendiri. Mungkin wakil kepala sekolah itu mungkin levelnya lebih tinggi. Mungkin yang paling rendah itu TU lah. Jadi sedangkan kalau dia nanti sudah mencatatkan solusi-solusinya, siswanya nanti tinggal gampang kalau adanya nanti problem yang sama. Kurang lebih untuk penjelasan RACI dari manage problem itu saja. Saya kembalikan kepada Kurniawan. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi audit sistem informasi QRIT 12 kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih Bu Beta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.